Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Pertama, apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom, sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Peran utama pembelahan sel. Yang pertama, diperlukan untuk tumbuh, regenerasi, dan reproduksi. Yang kedua, distribusi kumpulan kromosom yang identik ke sel anak. Satu siklus sel terdiri dari beberapa fase yang sangat terkoordinasi antara satu fase dengan fase yang lain. Yang pertama, pertumbuhan sel. Yang kedua, replikasi DNA. Yang ketiga, duplikasi kromosom dan distribusinya ke sel baru. Yang keempat, pembelahan sel, sitokinesis atau cleavage. Fase siklus sel ada dua bagian. Yang pertama, mitosis. Yang kedua, interfase. Interfase, interval antara akhir mitosis hingga dimulai mitosis berikutnya. 95% waktu siklus sel bervariasi pada setiap jenis sel, dipengaruhi oleh faktor eksternal, hormon, dan growth factor. Interfase terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, fase S atau sintesis, tahap terjadinya replikasi DNA. Yang kedua, fase G atau gap, tahap pertumbuhan bagi sel. Yang ketiga, fase G1, sel eukariotik mendapatkan sinyal untuk tumbuhan antara sitokinesis dan sintesis. Fase kedua, pertumbuhan sel eukariotik antara sintesis dan mitosis. Tahap-tahap pada pembelahan mitosis. Yang pertama, karyokinesis, pembelahan materi hereditas dalam inti. Ada profase, metafase, anafase. Yang kedua, sitokinesis, pembelahan sitoplasma, ada telofase. Karikinesis, kromatid, sentromer, kinektor, mikrotubulus kinektor. Pembelahan sel eukariotik atau mitosis. G2, interfase. Yang pertama, membran nukleus terlihat jelas. Yang kedua, di dalam nukleus terlihat kromatin yang berstruktur halus seperti jala dan kelak akan menjadi kromosom. Yang ketiga, terlihat satu atau lebih bulatan kecil nukleus. Yang keempat, di dalam sitoplasma terlihat bulatan sentrosom dan di dalamnya terdapat titik sentriol. Profase. Yang pertama, benang-benang kromatin memadat. Yang kedua, transkripsi DNA melambat, berhenti sama sekali. Yang ketiga, pada sel hewan nukleui menghilang, sedang pada sel tumbuhan nukleui bisa menghilang atau tetap ada selama proses pembelahan. Yang keempat, inisiasi pembentukan benang-benang spindel mikrotubula diawali dengan migrasi sentriol ke kutub yang berlawanan. Yang kelima, pada sentriol muncul mikrotubulus pendek, struktur aster. Yang keenam, membran nukleus menghilang. Metafase, beberapa mikrotubulus spindel melekat pada sentromer di kromosom, migrasi kromosom ke bidang ekuator. Metafase, spiralisasi kromosom semakin sempurna sehingga kromosom menjadi pendek dan terlihat tebal. Di dalam terdapat 3 proses kegiatan. Yang pertama, distribusi kromosom menyebar ke perifer. Yang kedua, kongregasi, kromosom bergerak dan berkumpul di equatorial kinektor menempel pada dinding kromatid. Yang ketiga, orientasi, kinektor melekat diri pada benang spindel, stadium terbaik untuk menghitung dan analisis kromosom. Anafase,
tiap pasangan kromosom memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Sentromer atau kinektor membelah menjadi dua. Kromatid tunggal bergerak ke kutub berlawanan akibat tarikan benang-benang spindel. Telopase yang pertama membentukkan kembali nukleoli, menghilangnya benang spindel dan mulainya transkripsi DNA. Yang kedua, pembentukan kembali membran nukleus. Yang ketiga, proses sitokinesis dua buah sel baru. Kromatid tunggal sampai di kutub masing-masing. Membran inti terbentuk kembali di sekitar kromatid nukleus. Nukleus mulai tampak. Kromatid terurai kembali menjadi panjang dan tipis, membentuk kromatin halus. Sitokinesis berlangsung sehingga dihasilkan dua sel anak yang identik.